Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu baik-baik saja. Pada video kali ini, kami akan membahas hal yang cukup gila. Namun tentu saja kami masih memiliki dasar. Jadi, siapkan saja kopinya untuk menemani nakama sambil mendengar ocehan teori gila ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Seperti yang kita ketahui, dalam cerita One Piece ada 3 jenis buah setan, yaitu buah setan Zoan, Paramecia, dan Logia. Dengan memakan buah setan tersebut, makhluk hidup dalam dunia One Piece menjadi memiliki kekuatan di luar manusia biasa. Dan mungkin kita selalu berpikir bahwa buah setan dalam dunia One Piece ini pasti akan digunakan untuk bertarung. Namun jika dipikir-pikir, kekuatan buah setan ini pasti sangat berguna jika digunakan dalam aktivitas sehari-hari, seperti Nikyu Nikyunomi milik Kuma. Dengan buah setan itu, kita bisa bepergian ke tempat jauh dengan cepat dan gratis. Dan masih banyak contoh lainnya dari kegunaan buah setan untuk kehidupan sehari-hari. Dan saat ini, dalam cerita One Piece juga telah diketahui yang namanya awakening atau bangkitnya kemampuan buah setan. Apabila buah setan Zoan yang mengalami awakening, mereka akan menjadi memiliki daya tubuh yang kuat dan daya pulih yang sangat luar biasa. Hal itu dikatakan oleh Crocodile pada saat di penjara Impel Down. Kemudian, awakening untuk buah setan tipe Paramecia, seperti yang dikatakan oleh Doflamingo pada arc Dressrosa, bahwa masih ada level yang lebih tinggi pada penggunaan buah setan, yaitu contohnya Ito Itonomi milik Doflamingo, di mana setelah awakening, Doflamingo mampu mengubah lingkungan di sekitarnya menjadi benang. Bahkan Luffy pun sampai berkata, buah setan Doflamingo terlihat seperti Logia, padahal buah setan Doflamingo hanyalah tipe Paramecia. Kemudian awakening buah setan Logia. Memang hal ini belum diceritakan secara gamblang pada cerita One Piece. Namun sepertinya kita kurang lebih telah mengetahui efek dari awakening buah setan Logia ini, yaitu melihat contoh pada Pulau Pang Hazard, di mana menjadi tempat bertarungnya Akainu yang merupakan pengguna buah setan magma melawan Aokiji yang merupakan pengguna buah setan es. Pertarungan selama 10 hari Akainu dan Aokiji ini mengakibatkan iklim di Pulau Pang Hazard itu mengalami perubahan menjadi setengah beriklim panas memiliki banyak gunung berapi dan setengahnya lagi beriklim dingin bersalju. Ya, itu adalah dasar-dasar dari hal apa yang akan kita bicarakan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah melewati pulau manusia ikan yaitu New World, iklim di lautan New World sungguh tidak wajar. Salah satunya adalah seperti pada One Piece chapter 594, di mana Uroji melihat akan pergi ke suatu pulau di mana seluruh pulau itu dijatuhi petir secara terus-menerus. Pulau petir ini juga tidak hanya muncul sekali dalam cerita One Piece. Namun, pada saat Nami mulai belajar tentang cuaca di Pulau Langit, yaitu pada chapter 956, di sana Haredas juga mengatakan bahwa banyak sekali cuaca di dunia One Piece yang masih belum diteliti. Lalu pada saat itu, Nami juga terkejut ketika ia menemukan bahwa di suatu pulau ada hujan petir yang turun terus-menerus. Ya, di sini kami langsung saja mengatakan bahwa ada kemungkinan asal muasal terjadinya fenomena turun hujan petir itu ada kaitannya dengan kekuatan buah setan. Ya, kekuatan buah setan yang berhubungan dengan petir adalah Goro-Goro no Mi yang sekarang dimiliki oleh Enel. Mungkin di masa lalu, entah beberapa generasi sebelum Enel, seorang pengguna buah setan Goro-Goro no Mi di waktu itu mungkin telah membangkitkan level buah setan Logia, yang dimana kekuatan buah setan Logia yang telah bangkit akan memberikan efek permanen pada iklim pulau tersebut, persis seperti yang terjadi pada Pulau Pang Hazard. Terbentuknya Red Line. Red Line bisa dikatakan merupakan suatu dataran tertinggi yang membentang panjang melingkar dunia One Piece. Adanya Red Line ini yang mengitari seluruh lautan ini memang merupakan hal yang aneh. Maksud kami, hal pembuatan Red Line ini seperti merupakan hal yang disengaja. Pada saat perang Marineford, Sengoku pernah mengatakan bahwa kemampuan buah setan Gura-Gura no Mi Shirohige adalah kemampuan yang dapat menghancurkan dunia. Jika kemampuan menghancurkan dunia itu ada, maka sudah sepantasnya kemampuan untuk membuat dunia. Ya, relevan dengan hukum alam dalam dunia nyata, bahwa ketika magma mendingin, hal itu akan menjadi suatu dataran. Ya, di sini kami ingin mengatakan bahwa ada kemungkinan Red Line ini dibuat dengan menggunakan magma dari kekuatan Magu-Magu no Mi yang telah dingin. Ya, pemikiran ini memang sangat gila. Terjadinya Calm Belt. Bagi yang belum tahu,
Calm Belt adalah area perairan tenang bagian utara dan selatan Grand Line. Di daerah ini tidak ada arus air dan hembusan angin, dan di bawah perairan ini adalah tempat para monster laut berkumpul. Karena dari itu, Calm Belt ini menjadi penghalang untuk orang-orang yang ingin pergi ke laut lewat jalur Calm Belt ini. Namun, angkatan laut bisa melewati Calm Belt dengan menggunakan kapal angkatan yang memiliki lapisan batu laut di bagian bawahnya. Sebenarnya ada hal yang sangat relevan dengan kondisi Calm Belt ini, yaitu kekuatan buah setan Nagi Naginomi. Buah setan ini dimiliki oleh adik Doflamingo, yaitu Rocinante, atau lebih dikenal dengan nama Corazon. Nama buah setan ini, Nagi, berarti tenang, atau nama bahasa Inggrisnya adalah Calm Fruit. Sangat cocok dengan nama Calm Belt. Dengan menggunakan buah setan ini, Corazon pernah menggunakan dua teknik ini, yaitu yang pertama adalah silent, yaitu kemampuan untuk membuat suatu ruangan untuk mencegah suara dari dalam ruang tersebut keluar atau sebaliknya. Jadi, kita tidak bisa mendengar suara dari luar atau sebaliknya. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik calm. Teknik ini sungguh keren, yaitu Corazon bisa membuat dirinya dalam mode mute, di mana apapun yang dilakukan Corazon, ia tidak akan menimbulkan suara. Dan hal ini tidak hanya berlaku pada suara mulut ataupun badan Corazon saja, namun juga suara yang ditimbulkan oleh benda-benda yang dibawa oleh Corazon juga tidak akan timbul. Bahkan suara ledakan atau pistol pun tidak akan terjadi. Sungguh kekuatan yang sangat cocok untuk misi pengintaian. Jadi teori atau spekulasi yang ingin kami utarakan pada poin ini adalah, apakah ada kemungkinan bahwa kejadian Calm Belt ini terjadi karena penggunaan buah setan Nagi Naginomi? Ya, meskipun di sini kita tahu bahwa Nagi Naginomi adalah buah setan paramecia yang belum ada bukti bahwa hasil awakeningnya akan menjadi hal yang permanen seperti kejadian alam. Namun sepertinya tidak berlebihan jika kami katakan bahwa dalam buah setan tipe paramecia, mungkin jenis atau awakeningnya akan berbeda-beda. Dan mungkin salah satunya adalah ada jenis awakening paramecia yang bisa membuat suatu perubahan alam secara permanen seperti fenomena Calm Belt ini. Bagaimana bisa tidak ada yang mengingat kejadian 100 tahun kekosongan? Dalam cerita One Piece, salah satu misteri yang paling besar adalah tentang apa yang terjadi pada masa 100 kekosongan. Karakter yang dipercayai mengetahui kejadian 100 tahun kekosongan hanyalah sedikit. Kemungkinan besar adalah Gorosei dan Im-sama. Dan Profesor Clover juga sepertinya telah sedikit mengetahui tentang kerajaan kuno serta abad kekosongan. Jadi di sini kami ingin mengutarakan suatu pendapat. Kenapa hanya sedikit orang yang dicurigai mengetahui tentang abad kekosongan? Apakah mereka yang memiliki ingatan tersebut telah punah? Atau mereka mengalami kondisi seperti hilang ingatan? Yang dimana kejadian hilang ingatan seperti ini beberapa kali ada dalam suatu cerita komik. Salah satunya adalah tentang Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin, di mana di sana diceritakan bahwa para warga yang tinggal di dalam dinding ingatannya telah dimodifikasi oleh Titan pendiri agar menganggap bahwa orang yang tinggal di luar dinding telah tidak ada. Yang tersisa hanyalah mereka yang berada di dalam dinding. Jadi di sini kami ingin mengajukan suatu teori, yaitu tentang cara penghabusan ingatan rakyat dalam dunia One Piece, yaitu dengan menggunakan beberapa buah setan, yaitu Hobi Nomi dan Memo Nomi. Hobi Nomi adalah buah setan milik Sugar yang dimana Sugar bisa mengubah manusia menjadi boneka, dan ingatan semua orang terhadap manusia tersebut akan menghilang tanpa bekas. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kemudian dengan kekuatan yang kedua, yaitu Memo Nomi. Buah setan ini adalah buah setan milik Charlotte Pudding, di mana Pudding bisa dengan mudah untuk menghapus atau memodifikasi ingatan seseorang. Jadi, bukankah ada suatu kemungkinan bahwa di masa lalu mungkin saja ada yang memiliki kekuatan kedua buah setan ini, dan mereka menggunakannya untuk memodifikasi atau menghapus ingatan tentang kejadian 100 tahun kekosongan dari para orang-orang yang ada di Wano Kuni. Jadi sekian dulu pembahasan teori gila kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis komentar atau pendapat nakama semua di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece,
Kini nakama bisa langsung memesannya di Shopee kami yang bernama Vegapunk Store. Di sana terdapat case limited yang bertemakan era tua, yakni ada 3 varian: Roger, Silver Srellig, kemudian Oden Kozuki yang bersama Shanks dan Buggy. Dan nantikan juga di Vegapunk Store akan ada produk yang siap untuk dibeli dan langsung dikirim. Untuk produk pertama adalah poster buronan. Poster buronan ini akan kami hadirkan pada hari Senin jam 9 malam. Dan tentu saja stoknya akan terbatas. Pantengin saja Instagram kami yang bernama @diskusop atau @vegapunk.id untuk menerima informasi selanjutnya. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.